Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perpustakaan Digital. Nama kelompok ada Rizal Ardiansah, Fades Prastia Nugroho, Erlangga Bayu Saputra, Eka Bagus Erlangga, dan Galang Bufan Maulana. Di sini ada latar belakang yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam bidang pendidikan dan akses informasi. Perpustakaan ikut bertransformasi menjadi perpustakaan digital, menyajikan koleksi buku dan informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui internet. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, kebutuhan akses informasi global, fleksibilitas dan kemudahan akses serta preservasi dan perlindungan sumber daya mendorong perkembangan perpustakaan digital. Ini menjadi solusi inovatif dengan menyediakan akses informasi yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran dan mempromosikan literasi di era digital. Perpustakaan digital memudahkan pencarian informasi dan format digital dengan cepat dan akurat, serta menjadi alternatif pengembangan sumber belajar di sekolah untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama yaitu pengguna perpustakaan itu sendiri. Para pengguna perpustakaan, baik itu siswa, mahasiswa, dosen, peneliti, atau masyarakat umum yang menggunakan aplikasi perpustakaan digital untuk mengakses koleksi buku yang tersedia di sumber informasi lainnya. Yang kedua ada pustakawan. Para pustakawan yang bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan digital, mengunggah dan memelihara koleksi buku, serta membantu pengguna dalam mencari dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang ketiga ada institusi pendidikan atau organisasi. Institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau perusahaan yang memiliki perpustakaan digital sebagai bagian dari sistem mereka. Yang keempat ada pengembang aplikasi atau programmer, yaitu para pengembang atau tim teknis yang bertanggung jawab dalam membangun, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perpustakaan digital itu sendiri. Dan selanjutnya ada UI UX designer, bertanggung jawab dalam mendesain, merancang, memperbaiki antarmuka pengguna yang inovatif dan menyenangkan pada aplikasi kuesioner ini. Selanjutnya ada penerbit dan penulis. Penerbit buku dan penulis memiliki kepentingan dalam perpustakaan digital karena aplikasi tersebut menjadi saluran untuk menjangkau pembaca potensial. Mereka ingin memastikan bahwa karya mereka terdaftar dengan baik dalam perpustakaan digital dan dapat diakses oleh pengguna. Yang selanjutnya ada vendor layanan perpustakaan digital. Vendor atau penyedia layanan perpustakaan digital yang menyediakan platform atau infrastruktur teknologi untuk aplikasi perpustakaan digital. Mereka memiliki kepentingan dalam menjual layanan mereka kepada institusi pendidikan atau organisasi. Dan yang terakhir ada penyedia konten digital. Penyedia konten digital seperti perusahaan penerbit e-book, penyedia jurnal online, atau platform pembelajaran online. Mereka memiliki kepentingan dalam memastikan konten mereka dapat diakses melalui aplikasi perpustakaan digital. Metode atau model pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam perpustakaan digital adalah metode AGLE. Metode AGLE adalah memungkinkan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan menyesuaikan perangkat lunak seiring berjalannya proyek, dengan melibatkan pengguna secara aktif dan berkolaborasi dengan mereka. Pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan memastikan perpustakaan digital sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, metode AGLE juga mendorong peningkatan terus-menerus dengan
pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, sehingga perpustakaan digital dapat terus berkembang dan diperbaiki sesuai dengan umpan balik dan kinerja. Dengan demikian, penerapan metode AGLE dalam pengembangan perpustakaan digital dapat memberikan solusi yang adaptif, kolaboratif, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung secara online. Profil perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan digital yang bertujuan untuk memberikan akses mudah dan luas terhadap koleksi beragam bahan pustaka secara online. Dengan teknologi dan inovasi, Digital Pustaka berkomitmen untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan, mendukung pembelajaran dan meningkatkan minat baca masyarakat. Visi misi. Visi menjadi perpustakaan digital yang terdepan yang memberikan akses pustaka secara luas, mempromosikan literasi digital, dan memperkaya kehidupan pembaca di era digital. Misi memberikan akses universal, mendorong literasi digital, menyediakan koleksi bervariasi, mengutamakan pengalaman pengguna, berinovasi untuk masa depan. Analisis kelemahan features, performa harus memastikan performa yang baik dalam memberikan akses cepat dan responsif terhadap pengguna. Performa yang baik juga mencakup ketersediaan koleksi yang akurat, lengkap, dan terus diperbarui. B. Information perlu memiliki sistem manajemen informasi yang efektif untuk mengelola koleksi pustaka, informasi pengguna, dan proses administratif. Informasi yang diberikan harus akurat, terverifikasi, dan mudah diakses oleh pengguna. C. Ekonomi. Diperlukan strategi yang efisien dalam mengelola sumber daya keuangan dan memastikan bahwa biaya pengoperasian tepat terkendali. D. Kontrol. Perpustakaan digital harus memiliki sistem kontrol yang baik untuk melindungi integritas data dan privasi pengguna. E. Efisien. Perpustakaan digital perlu memastikan efisien dalam pengelola dan pengoperasian perpustakaan digital. Yang F. Service harus menyediakan layanan yang berkualitas kepada pengguna seperti bantuan penelusuran, rekomendasi bahan pustaka, dan interaksi dengan staf perpustakaan. Ketersediaan kedukungan pelanggan dan komunikasi yang efektif juga penting untuk memberikan layanan yang memuaskan. Analisis kebutuhan. 1. Kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional untuk yang pertama, sistem manajemen koleksi. Untuk yang kedua, pencarian dan penelusuran efisien. Yang ketiga, akses pengguna kustomisasi. Yang keempat, interaksi pengguna aktif. Dan yang kelima, peminjaman dan pengembalian buku digital. Dan untuk kebutuhan non-fungsional, untuk yang pertama, keamanan dan privasi. Kedua, ketersediaan dan kinerja. Ketiga, skalabilitas. Keempat, kemudahan pengguna. 5, kompatibilitas browser dan platform. Dan yang keenam, pengelolaan dan pemeliharaan. Analisis kelayakan sistem. 1. Kelayakan ekonomi. Perpustakaan digital harus memiliki kelayakan ekonomi yang baik dengan mempertimbangkan biaya pengembangan, pemeliharaan, dan opsional. Yang kedua, kelayakan hukum. Perpustakaan digital harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan perlindungan data
pribadi, hak cipta, dan privasi pengguna. Yang ketiga, kelayakan operasional. Digital perpustakaan harus dapat dioperasikan dengan efisien dan dapat dikelola oleh staf perpustakaan. Yang terakhir, kelayakan teknik dievaluasi untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam perpustakaan digital dapat diandalkan dan sesuai kebutuhan sistem. Dan ini tampilan DFD 0. Dan ini level 1-nya. Dan ini level 2 laporan. Dan ini level 2 pengembalian. Dan ini level 2 peminjaman. Dan ini level 2 pendaftaran. Dan ini gambar EFD-nya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan demo aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertama kita untuk login atau jika belum memiliki akun, Anda bisa mendaftarkan. Ya, di sini mengisi email dan nama pengguna, kata sandi dan tanggal lahir. Daftar. Nah, ini kita bisa mengisi email dan kata sandi. Jika email dan kata sandi Anda lupa, bisa pilih menu pilihan lupa kata sandi dan mengisi email, lain-lain, kata sandi, tanggal lahir, dan nama pengguna, terus kirim. Nah, ini bisa masukkan email atau nomor telepon Anda. Nah, ini bisa mengirimkan kode verifikasi menggunakan SMS ataupun email. Lanjut. Nah, ini konfirmasi kode verifikasi Anda. Verifikasi, ini masukkan password dan konfirmasi password yang telah Anda verifikasi. Nah, ini udah berhasil. Jadi login kembali. Nah, ini masukkan kembali. Masuk. Nah, ini untuk tampilan berandanya. Kita menuju ke pencarian. Pencarian anime. Dan ini ada One Piece, Hunter, dan Record of Ragnarok. Kita milih One Piece. Nah, di sini ada unduh, pinjam, bab, dan lain-lain. Kita memilih pinjam. Dan ini lama peminjaman. Nah, ini diisi profil Anda. Selanjutnya, nah ini meminjam, alamat pengiriman, pinjam buku, dan masuk ke menu pinjaman. Dan di sebelah pinjaman ada menu kembalian, dan di bagian kiri ada menu download. Ini untuk yang online. Oke, dan ini pojok kanan bawah, ini untuk notifikasi, dan ini untuk kembali ke home. Oh ya, ini mengecek profil, ini pesan, dan ini kurir buku yang akan mengantar ke tujuan. Kembali, ini untuk menu pengaturan, ini untuk menu notifikasi, ini pengaturan akun, ya pengaturan akun begitu. Kembali, dan kita log out. Nah, ini sudah. Sekian dan terima kasih.